Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Yang TV di rumah yang dirahmati Allah, senang sekali saya Rizka bisa menyapa pemirsa semua dalam program terbaru kita, yakni Ekonomi Islam. Dan bersama saya telah hadir seorang narasumber, pakar ekonomi, dan beliau juga merupakan Ketua Prodi Ekonomi Syariah di Institut Pertanian Bogor. Selain itu, beliau juga merupakan staf ahli di Badan Amil Zakat Nasional, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam, anggota Executive World Zakat Forum, dan juga Executive Council International Association of Islamic Economic. Nah, pemirsa, mari kita sapa Bapak Dr. Irfan Syauqi Bey. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Dr. Irfan? Jadi Pak Dokter, kita di sini akan membahas seputar ekonomi Islam nih. Kira-kira bagaimana sih posisi ekonomi di dalam Islam itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat posisi ekonomi dalam Islam ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu karakter dari ajaran Islam. Ya. Dan karakteristik ajaran Islam itu adalah bersifat syumuliyah. Syumuliyah itu artinya komprehensif, mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Nah, kalau kita bedah Al-Quran yang merupakan sumber rujukan tertinggi kita, kita akan menemukan ada banyak ayat yang berbicara tentang ekonomi. Bahkan menurut penelitian salah seorang pakar dari Pakistan, namanya Hasanuzzaman, beliau mengatakan ada sekitar 400-an ayat yang berbicara tentang masalah ekonomi. Cukup banyak berarti ya? Sangat banyak ya, mulai dari filosofi ekonomi sampai ke bagaimana kita memanage makroekonomi, manajemen ekonomi pertanian, membangun bisnis, membangun sektor real, sektor keuangan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perhatian ajaran Islam itu sangat luar biasa. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasul yang jumlahnya juga sangat luar biasa banyak. Ya, mungkin ribuan kalau kita bicara tentang masalah muamalah. Nah, ini menjadi satu indikator kepada kita bahwa kita ini perlu untuk membangun ekonomi, dan bahkan ekonomi ini bukan hanya sekedar kaitannya dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup saja, tapi ini adalah bagian dari ibadah karena ia adalah bagian integral dari ajaran Islam. Makanya posisi ekonomi ini sangat signifikan, sangat penting, dan ini juga akan menentukan nanti kebahagiaan seseorang ya, ketika dia memilih jalan yang berekonomi yang tidak sesuai dengan syariah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lalu bagaimana sih konsep dasar ekonomi syariah itu sendiri? Ya, memang kalau kita bicara konsep dasar, kita bicara titik berangkat dari ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi itu satu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita kan harus hidup ya. Ya, ada betul. sejumlah kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi ilmu ekonomi itu berangkat dari situ, ya, di mana kita berhadapan dengan kondisi ketersediaan sumber daya alam yang begitu melimpah ya. Nah, kemudian juga kita punya keinginan yang begitu banyak. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melakukan pilihan-pilihan choice, ya. Pilihan apa? Pilihan apa yang akan kita produksi, pilihan apa yang kita konsumsi, kemudian bagaimana cara kita mendistribusikan sumber daya yang ada dan sebagainya. Yang ujungnya adalah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya berangkat dari situ, dan tentu saja karena tadi ini adalah bagian dari ajaran Islam, maka Islam pun juga punya panduan, punya guidance, ya. Dia punya petunjuk bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, karena persoalan bagaimana kebutuhan hidup ini kan sesuatu yang sangat penting. Betul. Ya, saking pentingnya dia bahkan bisa menentukan seorang ini nanti ujung kehidupannya masuk surga atau neraka. Iya, gitu. betul sekali. Misalnya kalau dia mengembangkan sistem riba misalnya, dengan sistem bunga, nah itu kan berarti dia sama dengan mendorong dirinya untuk mencari ketidakberkahan dan ujungnya bisa masuk neraka. Betul. Jadi hal seperti ini yang diatur ya, dan tentu kalau kita bicara bangunan ilmu ekonomi Islam yang titik berangkat Islam. Iya, tapi kalau kita lihat ya, di sini banyak sekali masyarakat yang sebetulnya awam tentang perekonomian Islam, terutama ya Pak Dr. Irfan seperti itu. Dan kira-kira bagaimana sih biar bisa mengedukasi masyarakat untuk ekonomi syariah itu sendiri? Ya, jadi memang persoalan edukasi ini kan salah satu poin penting. Saya melihat
karena selama ini terutama dalam 1 abad terakhir ya, sejak runtuhnya kekhilafan di Turki, memang yang terjadi di tengah umat Islam ini adalah proses sekularisasi. Ada pemisahan bahwa seolah-olah urusan agama itu urusan Iya, saja. betul. Sementara urusan Ekonomi, iya. Padahal apa yang dicontohkan Nabi kan tidak begitu. Ketika Rasulullah dulu hijrah ke Madinah, maka kekuatan Sudah membangun ekonomi ya. Kekuatan kedua yang beliau bangun sesudah kekuatan masjid itu adalah kekuatan pasar. Nah, jadi beliau melihat pada saat itu kan di Madinah pasar dikuasai oleh kaum Yahudi, kan? Nah, sementara kaum Yahudi itu menciptakan pengaturan pasar yang tidak syar'i, ada unsur kezoliman di sana, ada banyak unsur riba juga. Iya, ada unsur riba, kemudian juga mereka menciptakan yang disebut dengan market barrier. Ya, jadi seorang pedagang muslim sangat sulit untuk masuk ke market seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah memutuskan kita harus bangun pasar. Dan ini adalah kekuatan kedua yang beliau bangun. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan menguasai pasar itu adalah persoalan penting dan umat. Dan indikator maju tidaknya peradaban umat ini adalah dilihat dari indikator ekonominya juga antara lain. Ya, maju tidak perekonomian kita, ya, berkembang tidak bisnis yang kita kelola, maju tidak institusi zakat, infak, sedekah, wakaf yang ada di tengah umat. Nah, ini semua adalah bagian dari ranah ilmu ekonomi yang menurut saya ini perlu kita edukasikan dan sosialisasikan. Jadi banyak hal di dalam Quran, hadis yang kita setiap hari baca, tapi kemudian kita luput untuk mempelajarinya. Iya, baik. Menarik sekali pembahasan kita, Pak Dokter ya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kembali lagi di Ekonomi Islam.